lahiriah. Kemanusiaan Yesus tidak memiliki nilai lebih dari manusia lain secara lahiriah. Apa maksudnya? Kalau kita ada di dalam dunia ini, kita melalui proses yang namanya sebuah pembuahan di dalam janin, ya. Pembuahan di dalam rahim, ya, janin yang akhirnya berterus bergerak sampai usia 9 bulan sama-sama. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, agar kita tidak memiliki kesalahpahaman mengenai kata roh. Sebelumnya harus Bapak Ibu pahami dulu, kalau ada tema tentang roh versus daging, khususnya firman yang saat ini saya sampaikan, Bapak Ibu harus memiliki pengertian dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kata roh. Harus dipahami bahwa kata roh yang dimaksud bukanlah hanya Roh Kudus Sang Penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 16 yang diistilahkan dengan penolong. Ya, perhatikan dulu Bapak Ibu, kata roh di situ dituliskan dengan R huruf kecil. Coba kita lihat Galatia pasal, baik Matius maupun Galatia memiliki penulisan roh dalam bentuk yang berbeda. Kalau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, roh di dalam Matius itu dituliskan dengan R huruf kecil, sedangkan di dalam Galatia R dengan huruf besar. Tetapi ternyata di dalam bahasa aslinya dua-duanya nggak berbeda, dua-duanya sama, yaitu pneuma. Kata pneuma ini Bapak Ibu, kata pneuma ini itu berpadanan dengan kata Ibrani ruah. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Kata roh di dalam ayat yang kedua, pasal yang pertama, kitab Kejadian, itu adalah ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah dengan pneuma ini memiliki padanan, arti kata yang sama. Nah, jadi apa yang kita tangkap Bapak Ibu? Bapak Ibu harus pahami bahwa kata roh itu tidak hanya menunjukkan kepada roh berbicara tentang Roh Kudus. Khususnya untuk tema ini roh versus daging, bukan berbicara tentang Roh Kudus versus daging. Bukan berbicara tentang Roh Kudus versus daging. Banyak orang yang salah persepsi. Kalau tema roh versus daging, itu artinya Roh Kudus versus daging. Tidak. Roh yang dimaksud adalah roh yang menghidupkan. Roh yang dimaksud adalah roh yang menghidupkan, bukan ruah. Yang dimaksud sebagai Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat 1. Roh yang dimaksud adalah roh yang menghidupkan. Lihat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Didiami oleh Yesus, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Kalau Bapak Ibu melihat hal ini, berarti bahwa Bapak Ibu dan saya, kita pun juga bisa menjadi seorang pemenang. Setiap manusia memiliki nesyamah di dalam dirinya, apapun agamanya. Semua kita punya nesyamah. Orang Islam punya nesyamah, orang Buddha punya nesyamah, orang Hindu pun demikian. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak melihat apa agamanya. Tuhan hanya menghembuskan, Alkitab mengatakan dia hanya menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, sehingga manusia itu disebut sebagai makhluk yang hidup. Semua orang punya nafas kehidupan, semua orang punya roh yang menghidupkan, tetapi belum tentu punya Roh Kudus. Jadi orang yang jahat sekalipun, dia punya nafas kehidupan yang asalnya dari Allah. Itu sebabnya tidak boleh orang yang jahat sekalipun, waktu zamannya kasus terjadinya hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, gereja cukup keras berkata bahwa hukuman mati tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena sejahat apapun orang itu, dia punya roh kehidupan yang asalnya dari Allah. Apa yang asalnya dari Allah, itu hanya Allah saja yang berhak untuk mengambilnya. Manusia tidak boleh mengambilnya. Ya, kita mungkin setuju demikian. Oh iya, betul Pak, saya setuju. Oke, kalau setuju, berarti setuju dengan aborsi dong. Nggak ada yang boleh menggugurkan kandungan apapun penyebabnya.
Karena janin yang ada di dalam itu pun punya neshama, roh yang menghidupkan yang asalnya dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini yang menjadi peperangan kita. Kenapa kita harus mengalami peperangan seumur hidup antara roh dengan daging? Karena roh yang ditempatkan oleh Allah tidak memiliki kuasa, hanya menghidupkan. Itu sebabnya Allah dengan inisiatifnya, kita bangga punya Yesus. Dia begitu bijaksana. Dia tahu waktu dia menciptakan manusia, yang dia hembuskan hanyalah roh yang untuk menghidupkan, tidak punya kuasa apapun. Itu sebabnya dia katakan, waktu aku pergi ke rumah Bapa, aku akan mengirimkan penolong yang lain, Roh Kudus yang punya kuasa di dalam hidup orang percaya. Jadi di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, waktu kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua roh. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah roh yang menghidupkan kita. Roh yang membuat kita dapat hidup, roh yang membuat kita dapat menjadi makhluk yang hidup. Tapi peperangan yang terjadi antara roh dengan daging itu dialami oleh roh yang menghidupkan kita dengan daging yang kita diami ini. Tapi Allah atas inisiatifnya, dia mengirimkan penolong yang lain. Itu sebabnya dikatakan penolong, karena Tuhan tahu kita tidak akan pernah menang melawan daging kalau hanya mengandalkan roh yang menghidupkan ini. Karena roh yang menghidupkan ini tidak punya kuasa apapun kecuali hanya menghidupkan manusia. Itu Allah kirimkan seorang penolong yang lain yang disebut sebagai Roh Kudus untuk hadir di dalam kita. Nangkap sampai sini Bapak Ibu ya? Mengerti maksudnya? Jadi roh dan daging bukan berbicara antara Roh Kudus versus daging, tetapi berbicara tentang neshama versus daging, atau roh yang menghidupkan itu melawan daging kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah tahu, mungkin kita bertanya, Pak, ya terus kalau Bapak sendiri bilang bahwa neshama atau roh menghidupkan itu nggak punya kuasa, nggak akan pernah menang melawan daging ini, lalu bagaimana? Ada Roh Kudus. Lalu bagaimana Pak setelah ada Roh Kudus? Apa yang kita lakukan? Waktu Allah kirimkan seorang penolong bagi kita untuk kita bisa menang terhadap daging kita. Mari kita lihat bersama-sama lagi Bapak Ibu.